Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadil mab'utsi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemampuan untuk memahami dan kemampuan untuk mengamalkan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya agar Allah menerima amal ibadah kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana juga jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah, kita bisa bertakarrub kepada Rabbul Alamin. Kita bisa diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga lagi-lagi kita tidak boleh bosan ya untuk senantiasa bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Maka marilah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah ikatan terakhir kita di bab ini, dan kita masih berbicara tentang keutamaan dari bertawakal atau yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan keterangan para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa manusia itu baru tergerak, baru tertarik untuk melakukan sesuatu ketika dia meyakini dan dia merasa bahwa ini menguntungkan dirinya, ini memberikan kebaikan untuk dirinya, bahkan walaupun itu salah. Tapi ketika dia yakin ini bagus, dia akan kerjakan. Maka pada saat kita membicarakan sesuatu, khususnya hal-hal yang tidak mudah, marilah kita membahas tentang keuntungannya untuk diri kita. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah amalan atau sebuah ibadah. Begitu juga dengan tawakal. Begitu juga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana tawakal itu memberikan kita banyak hal. Memberikan kita banyak hal. Memberikan kita kecukupan, lalu juga membuat kita berada atau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ternyata belum berakhir. Masih banyak keutamaan dan masih banyak keuntungan jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala urusan kita dan hati kita ini kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keuntungannya dijelaskan oleh para ulama bahwa tawakal itu membuat kita tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Membuat kita tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Dan ini keuntungan besar. Allah akan membuat kita tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa digiring oleh dia, tidak bisa dijebak. Ya, ketika kita berbicara tentang makhluk yang satu ini, tentu saja kita harus membahas dengan segala perhatian
dengan segala perhatian. Mengapa demikian? Karena inilah makhluk yang ingin menggagalkan kita untuk berhasil di dunia dan akhirat. Makhluk yang kerjaannya fokus menggoda kita, tidak ada kerjaan lain. Berusaha menggoda kita, dan terus menggoda kita. Dan mayoritas terjebak dengan godaannya. Dia adalah musuh yang benar-benar musuh. Sampai-sampai Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia musuh. Untuk makhluk yang satu ini, kita diminta bermusuhan dengan dia. Nah, hadirin Allah muliakan, ketika fakta menyatakan mayoritas manusia atau banyak sekali manusia terjerat, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terbebas dari jeratannya? Jawabannya ada dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jika kamu membaca Al-Quran, hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Minta perlindungan, karena dia akan goda kita. Bayangkan kita bersama Al-Quran aja, dia bisa goda kita. Kalau kita hanya bersama secara fisik, secara zahir, secara lisan, secara otak atau secara kepala, makanya kita butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau akan baca Quran, minta perlindungan kepada Allah. Jadi kalau ini kondisi kita ketika kita bersama Al-Quran, gimana pada saat kita mengerjakan aktivitas lain? Jadi sekali kalau ini perintah Allah dan ini fakta ketika kita bersama Al-Quran, lalu bagaimana jika kita bersama pihak lain? Ini musuh luar biasa. Dan terbukti kan, kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah dengan segenap hati kita, maka walaupun kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita nggak khusyuk, kita nggak fokus, pikiran kita menerawang ke hal-hal duniawi. Ya nggak usah ribet pas sholat. Betapa banyak kita setelah salam di sholat maghrib berjamaah, kalau ada yang nanya sama kita, tadi imamnya baca apa rakaat pertama kedua, mungkin kita bingung, baca apa ya? Padahal imam cuma baca kulhu sama qul a'udzu birabbil falaq. Tapi saking blanknya kita nggak tahu imamnya baca apa tadi. Padahal kita datang ke masjid sebelum qomat, bahkan sebelum azan, dan kita bingung imamnya baca apa tadi. Padahal bacanya cuma kulhu, bukan meremehkan kulhu, tapi semua kita hafal kulhu. Itu ketika kita sholat dan berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu bagaimana ketika kita berada di dunia, di lingkungan yang tidak kondusif, yang ada kemungkaran di sana, yang ada berbagai macam orang di masjid. Ini di masjid, dan mayoritas itu orang-orang beriman, orang-orang yang mau beribadah. Lalu bagaimana kita di tempat publik yang sebagai mereka ingin bermaksiat kepada Allah? Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan ayatnya, dan ini penting, ini poinnya, innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan atas orang-orang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb-nya. Kepada
tidak bisa menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Tidak bisa menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Yang menyerahkan segala urusannya, bertawakal, yang percaya sama Allah, yang hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin. Syaitan gak bisa menguasai orang-orang kayak gitu. Syaitan tidak bisa menguasai orang-orang seperti itu. Gak bisa. Orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Makanya serahkan urusan kita kepada Allah dan gantungkan. Maka syaitan gak bisa ganggu kita. Dan kalau syaitan gak bisa ganggu, bayangkan kehidupan kita, kehidupan yang tenang, nyaman, bahagia, optimis, semangat, penuh dengan keberkahan. Kenapa? Syaitan gak bisa ganggu kita. Syaitan gak bisa ganggu kita. Dan pemahaman terbalik, kalau iman kita bermasalah dan kita bergantung sama makhluk, hati kita mengandalkan A, mengandalkan B, mengandalkan C, mengandalkan D, jangan salahkan siapapun kalau Anda disetir oleh syaitan atau kita disetir oleh syaitan. Kalau kita serahkan urusan kita kepada otak kita, pada logika kita, kepada perasaan kita, pada asumsi-asumsi kita, kita lupa sama Allah, kita lupa doa, kita lupa istikharah, kita lupa minta pertolongan. Jangan salahkan siapa-siapa ketika masalahnya berantakan. Atau kalaupun berhasil secara duniawi, tapi rumah tangga kita kena dampaknya, keluarga kita kena masalah. Hasil dari efek domino, project yang kita dapatkan, walaupun angkanya tinggi banget, iya, tapi kena sana, kena sini, kena situ. Kenapa syaitan bermain? Allah yang mengatakan, innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan nggak punya kemampuan untuk menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Jadi serahkan segala sesuatu kepada Rabbul Alamin. Maka kita akan aman. Kita akan aman. Kita akan aman. Lalu kita lanjutkan ayatnya jamaah sekalian. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikan dia sebagai rujukan, yang menjadikan dia sebagai pemimpin, pelindung, dan kekuasaan dia hanya atas orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi syaitan hanya bisa berkuasa pada orang-orang yang menjadikan dia sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai rujukan. Jadi kalau Allah mengarahkan kita ke kanan, syaitan mengarahkan kita ke kiri, lalu kita ngikutin syaitan, udah. Dia bisa kendalikan kita. Dia bisa kendalikan kita. Hadirin Allah muliakan. Itu yang bisa digoda dan berhasil digoda. Adapun orang-orang beriman dan bertawakal tidak akan pernah berhasil. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ketika syaitan menggoda, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebut saja surat Fussilat ayat 36 misalnya. Surat Fussilat ayat 36. Allah kata, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun." Dan jika syaitan mengganggu kamu dengan sebuah gangguan, dan ketika syaitan menyerang kamu dengan sebuah serangan, ketika syaitan menyerangmu dengan sebuah serangan, menggodamu dengan sebuah gangguan, menakut-nakutimu,
membuat ilusi di dalam pikiran kita. Apa perintah Allah kepada kita, jamaah? Lawan dengan otak kita, lawan dengan logika kita, lawan dengan kecerdasan kita, lawan dengan pengalaman kita. Oke, dia goda Anda lawan dengan pengalaman Anda, kan sudah banyak makan asam garam kehidupan. Lawan aja. Lawan dengan uang kita. Anda kan banyak duit, udah keluarin dong untuk lawan syaitan. Enggak. Fasta'idz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Dia serang Anda minta perlindungan sama Allah. Serahkan sama Allah. Minta perlindungan kepada Rabbul Alamin. Innahu was-sami'ul alim. Jangan dilawan dengan diri Anda. Jangan dilawan dengan logika Anda, jangan dilawan dengan otak Anda, walaupun IQ Anda 180, 175, jangan dilawan dengan kecerdasan. Anda bukan lawannya. Kita bukan lawan syaitan secara pribadi. Hadirin Allah muliakan. Siapa kita ngelawan dia? Iblis itu sudah buktikan kapasitasnya dan kemampuannya menggoda anak Adam. Kita siapa? Dia sudah buktikan dia berhasil menggoda anak-anak para nabi. Anak Nabi Adam, anak Nabi Yakub, anak Nabi Nuh. Kita, siapa bapak kita? Siapa orang tua kita? Lalu Anda mau berhadapan dengan dia? Anak Nabi Yakub, dia bisa provok untuk membuang Yusuf. Anak Nabi Nuh tetap nggak mau taat sama bapaknya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh udah ngomong, irkab ma'ana, wahai anakku, naik ke bahtera ini bersama kita. Gak mau. Padahal itu air bah udah kelihatan, tetap nggak mau. Kita tahu Qabil dan Habil bagaimana. Lalu kita bukan siapa-siapa dan bukan anak siapa-siapa dibanding ayahnya mereka tersebut, lalu berhadapan dengan syaitan. Nggak bisa. Kita bukan tandingannya. Maka serahkan sama Allah. Makanya Allah perintahkan fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Karena syaitan tidak menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Maka syaitan gak bisa menggoda kita dan tidak bisa menguasai kita. Tidak bisa menguasai kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya sekali lagi, dalam bab yakin dan tawakal, Imam Nawawi membawakan apa? Membawakan doa keluar rumah. Membawakan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah, masih ingat apa yang terjadi dengan syaitan? Fatanaha lahu syayatin. Maka syaitan pun menjauh. Dan kita tahu ada perbincangan di antara mereka. Kata salah satu dari mereka ke yang lain, para syaitan ini bicara nih. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuki. Bagaimana Anda bisa menggoda bagaimana syaitan bisa menggoda seseorang qad hudiya wa kufiya wa wuki, yang telah diberikan hidayah oleh Allah, yang telah dicukupkan oleh Allah, dan yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, gak bisa. Ini kan pesan. Kita ingin menjaga diri dari gangguan syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Minta
perlindungan dan serahkan segala urusan kita kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu ketika kita merasa kok dari kemarin kok kayaknya aku terjebak terus ya sama syaitan, udah evaluasi iman dan tawakal kita. Coba evaluasi, pasti hari itu kita kurang meminta pertolongan kepada Allah. Hari itu kita terlalu mengandalkan logika kita, terlalu mengandalkan perhitungan kita. Hari itu kita kurang berdoa. Karena itu yang terjadi. Innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia nggak bisa menguasai orang-orang beriman dan orang-orang yang hanya menyerahkan segala urusannya dan menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal adalah kunci memenangkan pertempuran dengan musuh kita, yaitu syaitan. Pelajaran yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, atau keuntungan berikutnya kalau kita bisa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu, kata para ulama, yurithu quwwatal qalbi wa syaja'atahu wa thabatahu, akan memberikan kekuatan hati jamaah, keberanian dan kekokohan. Ketawakalan akan melahirkan kekuatan di dalam hati kita dan keberanian di dalam hati kita dan kekokohan. Orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia akan jadi orang-orang yang pemberani, ya, dan hatinya kuat dan kokoh. Orang-orang punya prinsip karena diserahkan. Kenapa sih Anda begitu berani? Ya karena saya serahkan urusan saya kepada yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang gak bisa digoyah dan digoyang. Itu secara otomatis akan menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan keberanian, dan memberikan kekuatan. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217, fa'in asauka, dan apabila mereka mendurhakaimu, fa'in asauka, jika mereka bermaksiat kepadamu atau mendurhakaimu, nggak taat, faqul inni bari'um mimma ta'malun, katakanlah aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Jadi terang-terangan, ini kan butuh keberanian. Ketika mereka mendurhakaimu, katakan kepada mereka. Gak mudah berkata kepada banyak orang. Dan kalimatnya adalah tegas, inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Sebuah ketegasan, sebuah keberanian, dan sebuah kekokohan yang ditunjukkan. Makanya hadirin Allah muliakan, di sebagian keterangannya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, anna rajulan wahid yukhatibu ummatan 'azimatan bihadzal khitab. Seseorang berhadapan dengan banyak manusia dan mengatakan hal tersebut, itu butuh keberanian, itu butuh nyali. Jangankan ngomong demikian, saya pernah baca survei hal-hal yang paling ditakutkan oleh manusia, hal-hal yang paling ditakutkan oleh orang pada hari ini.
Dan dimasukkan juga opsi takut sama setan dan seterusnya. Menurut jamaah sekalian, apa yang menempati ranking pertama? Orang sekarang hari ini paling takut sama apa sih? Dan kondisi aman, damai dan seterusnya, itu paling takut sama apa? Di survei itu, yang ranking pertama, orang paling takut dengan public speaking, bicara depan umum. Jadi banyak orang mendingan ketemu ini daripada harus bicara depan umum. Itu takutnya minta itu grogi, nervous segala macam. Terlepas benar apa tidak, debatable apakah benar ranking 1 atau tidak, namanya juga survei. Tapi kesimpulannya adalah bicara depan umum itu butuh keberanian, dan banyak orang nggak berani bicara depan umum. Jangan bicara depan umum, face to face satu lawan satu aja banyak orang nggak berani. Makanya kan sebagian pihak mengatakan kalau di sosial media aja garang gitu loh. Coba ketemu satu lawan satu. Tentu saja kalimat kalau seperti ini tidak untuk dipukul rata untuk semua pihak. Ada sebagian orang berani di sosial media, berani di offline, tapi banyak sekali hanya berani dengan jempol. Itu satu lawan satu, ini depan umum. Kalau mereka mendurhakaimu, bicara di mana? Ini bari umimah ta'malun. Aku berlepas diri dari kalian. Kok berani ngomong demikian? Gak mudah bicara demikian. Nyali itu datang dari mana? Kekuatan hati itu datang dari mana? Baca ayat berikutnya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Allah melanjutkan ayatnya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah, serahkanlah segala urusanmu kepada Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ternyata kekuatan itu, kata para ulama, ketika dia menyerahkan urusannya kepada Al-Aziz. Al-Aziz. Pantasan aja dia berani, karena dia serahkan urusannya kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa. Aku heran, dia kok berani banget sih? Ya jelas aja dia berani. Karena urusan ini dia serahkan sama Kopassus. Ya jangan main-main sama dia. Oh, dia serahkan urusannya sama Kopassus. Itu Kopassus teman-teman dia semua, misalnya. Kok dia bisa berani sih? Ya, jangan heran lah bro. Ini urusan dia serahkan sama Brimob. Brimob itu teman-temannya dia semua. Ya wajar lah dia berani. Oh gitu ya? Iya. Kan sesimpel itu hadirin. Itu kalau manusia dengan manusia. Lalu bagaimana dengan hamba yang menyerahkan urusannya kepada Al-Aziz, yang Maha Perkasa? Yang Maha Perkasa. Ya wajar orang itu jadi percaya diri. Makanya lihat, simpel aja, kita nggak usah bicara ribet-ribet. Itu tadi demam panggung, nggak berani bicara depan umum. Coba kita tanya diri kita, kenapa kita nggak berani bicara depan umum atau punya masalah dengan demam panggung? Kalau kita evaluasi, itu kan karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Makanya kalimat-kalimat bisikan hati ketika kita demam panggung, ketika kita ketakutan, gemeteran dan seterusnya apa? Gimana kalau aku salah? Gimana kalau aku keliru? Gimana kalau gini, bahasa yang terngiang-ngiang dalam hati kita, gimana kalau aku, gimana kalau aku, gimana kalau aku. Jadi aku. Hasilnya apa? Grogi. Hasilnya takut. Coba deh kita renungkan, benar nggak sih? Ketika kita nggak berani bicara atau grogi di atas panggung atau menghadapi orang dan seterusnya, itu kalimat yang ada dalam diri kita adalah kalimat bagaimana jika aku, gimana kalau aku begini, gimana kalau aku begini, gimana kalau aku begitu, gimana kalau aku, gimana kalau aku, gimana kalau aku. Itu artinya apa? Kita bergantung pada diri kita. Karena pada saat kita bergantung sama diri kita, kita tahu diri kita punya banyak masalah, punya banyak kekurangan, nggak ahli di bidang ini. Akhirnya timbul pesimis. Tapi coba kita serahkan kepada Allah. Udah serahkan kepada Allah. Dan Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Allah Al-Hadi,
yang bisa kasih hidayah, kekuatan kepada kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh iya, ya udah, ngapain lah saya bilang. Saya udah serahkan segala urusan. Maka akan lahir keberanian, kekokohan, dan kemantapan hati. Mbak, kok dia pede banget sih ngadepin persidangan hari ini? Ya jelas lah, dia itu udah serahkan kasus dia ke tim pengacara terbaik di Asia Pasifik. Gak pernah kalah nih tim pengacara. Ya pantasan aja dia pede banget menghadapi persidangan hari ini. Oh gitu ya? Iya. Itu kalau manusia dengan manusia. Lalu bagaimana dengan menyerahkan urusan kepada Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Khabir? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini keuntungan kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah. Dan itu membuat sekali lagi Nabi Ibrahim begitu berani menghadapi kobaran api. Nabi dan para sahabatnya begitu berani menghadapi orang-orang musyrik setelah kejadian di Uhud. Padahal kekuatan jelas-jelas sudah tidak maksimum. Nabi dan para sahabat berani menghadapi Al-Ahzab di perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan kalimatnya ada hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya, dan Allah maha benar dan Rasulnya benar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 22 yang sudah kita bahas. Keberanian lahir karena kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan. Maka secara otomatis akan lebih tenang, akan lebih kokoh, dan akan lebih berani. Allah ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Tawakal akan memberikan kita kemenangan dan keberhasilan. Sekali lagi, tawakal akan memberikan kita kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah yang menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah yang tolong, nggak ada yang bisa kalahkan. Tidak ada yang bisa kalahkan. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah yang membiarkan kalian, jika Allah yang meninggalkan kalian, jika Allah yang menelantarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa orang yang bisa menolong kalian pada saat Allah campakkan kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal dan menyerahkan segala urusannya. Hadirin Allah muliakan, ini sebuah ayat yang sangat dalam. Iyansurkumullah. Iyansurkumullah. Kalau Allah yang tolong kalian, siapa yang bisa kalahkan kalian? Fala ghaliba lakum. Gak ada yang bisa kalahkan kalian. Gak ada yang bisa menghalang-halangi kalian. Tidak ada yang bisa menjegal kalian. Dan itu terbukti di perang Ahzab. Secara angka gak mungkin menang. Angka jauh. Makanya buat parit. Kenapa sampai Nabi SAW mengambil ide Salman Al-Farisi untuk menghindari untuk menghindari kontak langsung di fase pertama, kan? Karena sangat beresiko. Secara teknis dan secara hitung-hitungan tuh berat. Tapi kalau Allah yang tolong, siapa yang bisa kalahkan kalian? Bayangkan bisa menang tanpa ada pertumpahan darah yang berarti. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah yang tolong, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Lihat di bab
yakin dan tawakal ini, Al-Imam Nawawi memberikan beberapa contoh yang jelas. Imam Nawawi memberikan contoh pada saat Nabi dan Abu Bakar hijrah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu di Gua Thaur. Lalu Imam Nawawi memberikan contoh di perang Ahzab. Lalu Imam Nawawi rahimahullah memberikan contoh setelah Uhud. Dan semuanya ditolong dengan cara yang unik dan unik. Di Gua Thaur, Allah Subhanahu wa taala memalingkan tim penyisir untuk menengok ke bawah. Subhanallah. Begitu nengok itu ketahuan semua. Allah tolong dengan cara sesimpel itu. Sangat simpel. Kita yang bikin ribet. Coba kalau kita kasih ke logika kita, ribet tuh. Coba kita tim strategi, misalnya kita tim strategi perang ya, terus kita kasih kondisi gimana cara meloloskan 2 orang yang terperangkap dalam gua di atas bukit, lalu dikepung oleh tim penyisir yang naik dari bawah ke atas untuk mencari mereka. Tolong tulis solusi dan solusi dari pertanyaan ini dalam selembar kertas. Saya kasih waktu 15 menit misalnya, atau saya kasih waktu 1 jam. Semua para pakar strategi dikumpulkan dalam satu kelas, lalu kasih case seperti ini. Bagaimana cara 2 orang ini bisa selamat padahal dia mereka bersembunyi di dalam gua yang ada di puncak bukit atau puncak gunung, lalu dari bawah tim pencari mereka atau musuh yang mencari mereka dan menyisir wilayah tersebut mulai naik ke atas bukit tersebut. Gimana cara menyelamatkan mereka berdua? Kira-kira kepikiran itu nggak? Semua teori diberikan. Ternyata Allah kasih pertolongan simpel banget. Udah sampai atas, nengok ke bawah aja ke lawan. Mereka dibuat nggak nengok ke bawah. Antum bayangin nggak sih? Antum udah capek-capek naik nyari sesuatu, terus antum lupa nengok ke bawah gitu loh. Udah pernah naik ke Bukit Tor nggak? Bukit Tor tinggi, ribet gitu loh. Orang tuh pada dasarnya, dan mereka kan profesional, mereka orang-orang jago dalam menyisir pada saat itu. Bukan anak-anak pramuka kan? Anak-anak pramuka aja jago misalnya. Mereka tim penyisir. Itu Allah bisa buat nggak menundukkan kepala mereka ke bawah pada saat ada di sana. Kalau saja mereka tundukkan, ketahuan semua. Subhanallah. Ada 1001 cara Allah bisa tolong kita. Ya beda lah, al-alimul khabir kan beda. Orang anak cerdas, anak yang nggak cerdas saja beda problem solvingnya. Kalau kita kasih kasus yang sama, bagaimana dengan al-alimul khabir yang maha mengetahui, lalu berhadapan dengan kita manusia yang bodoh-bodoh ini? Tapi itulah bodohnya manusia, dia nggak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perang Ahzab, setelah segala macam kan itu ada angin segala macam, mereka mundur. Perang Uhud, udah tinggal masuk jantung kota Madinah, akhirnya nggak kepikiran pulang. Artinya contoh-contoh yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah adalah contoh-contoh dengan pertolongan yang tidak dipikirkan manusia, dan sangat-sangat simpel tapi tepat. Simpel tapi tepat sasaran semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus pertumpahan darah, nggak harus ribet, nggak harus adu ilmu, nggak harus adu jurus. Kalau manusia kan berpikirnya demikian. Enggak. Ditolong dengan cara yang sangat sederhana. Dibuat nggak kepikiran, dibuat nggak nunduk, ada angin. Subhanallah. Fahal min muddakir. Siapa yang mau ngambil pelajaran dari ini semua? Atau kesombongan kita dan ego kita mengalahkan semuanya, sehingga lagi-lagi sok tahu lagi, sok pintar lagi, sok berpengalaman lagi, akhirnya kita ribet sendiri. Subhanallah. Kalau Allah sudah tolong, nggak ada yang bisa kalahkan kita. Allah sudah tolong, nggak ada yang bisa kalahkan kalian.
Tapi kalau Allah sudah campakkan kita, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa tolong Anda? Kalau Allah sudah campakkan, siapa yang bisa tolong Anda? Kalau Allah sudah campakkan Fir'aun, siapa yang bisa tolong Fir'aun? Padahal kekuatan militernya luar biasa sampai Allah katakan wa fir'auna dzil autad. Kekuatan militer Firaun adalah di antara yang terbaik di dunia. Itu ikon kekuatan militer. Gak ada yang bisa tolong Firaun. Abraha hancur hanya burung dan satu batu kerikil atau beberapa batu kerikil yang dibawa oleh setiap ekor. Hanya burung. Gajah-gajah itu hanya burung. Allah nggak utus singa gitu, nggak, burung. Dilemparinnya satu-satu. Kalau Allah sudah campakkan, mau lari kemana? Ini yang harus kita camkan. Dan kita harus didik anak-anak kita dengan kalau Allah sudah campakkan kamu lari kemana? Tanamkan ini jemaah sekalian. Kalau Allah tolong kita di pandemi kayak gini, gak ada yang bisa hancurkan kita. Walaupun kita dengar teman kita ambruk secara finansial, jatuh secara ekonomi, ada yang positif dan seterusnya. Kalau Allah tolong kita, gak ada yang bisa ganggu kita. Dan kalau sudah campakkan, gak ada yang bisa tolong kita. Maka hanya kepada Allah kita bergantung jemaah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pelajaran yang berikutnya, tawakal kepada Allah adalah salah satu sebab yang paling kuat untuk menghilangkan pengaruh sihir, hasad, ain, dan penyakit-penyakit lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa di antara sebab kata beliau, wa tawakkul min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-'abdu ma la yutiqu min adzal khalqi wa dhulmihim wa 'udwanihim. Tawakal adalah sebab terkuat yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk menghilangkan hal-hal yang tidak bisa dia kontrol saat manusia ingin menyakitinya, menzoliminya, dan memusuhinya. Itu tawakal. Seperti, artinya maksud beliau itu seperti hasad, ain, sihir, kezoliman. Dan dalil beliau simpel, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupi dia. Allah akan cukupi dia.
Bahkan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah menjelaskan bahwa banyak orang sakit itu sembuh tanpa berobat, disembuhkan oleh Allah tanpa berobat. Yushfauna bila tadawin, Allah sembuhkan tanpa berobat. Walasiyama ahlul wabar wal qura, khususnya orang-orang yang tinggal di di desa, di kampung yang jauh dari perkotaan. Bida'watin mustajabah, Allah sembuhkan karena doa-doa mereka yang dijabah, doa-doa mereka. Quwwatin lil qalbi wa husni tawakkul, karena hati mereka tuh kuat dan besar, hatinya besar, dan husni tawakul, dan karena kemampuan tawakal mereka yang luar biasa. Banyak kan orang-orang begitu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman para ulama. Banyak orang disembuhkan oleh tanpa berobat, karena hati mereka tuh hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, dan hari ini para dokter juga mengakui bahwa jiwa orang yang sakit dan kekuatan hatinya itu salah satu sebab yang paling ampuh untuk mengobati penyakit. Kan begitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini salah satu cara, sekali lagi, untuk menolak hal-hal seperti itu. Menolak hal-hal seperti itu. Makanya kan sekarang misalnya psikosomatis. Kenapa sekarang orang-orang ramai berbicara psikosomatis? Kan itu, stres akhirnya nyerang fisik, stres akhirnya nyerang badan, akhirnya badan sakit-sakitan. Padahal awalnya secara fisik nggak ada masalah, tapi karena stres pikiran. Dan kenapa stres? Karena beban itu diserahkan sama diri kita sendiri. Harusnya beban itu serahkan sama Allah, jangan sama kita. Akhirnya tertekan stres. Habis stres, udah semua kena deh. Semua kena. Ini kan salah satu penyakit yang ramai dibicarakan di saat kondisi pandemi ini kan psikosomatis. Makanya ulama kita dari dulu udah mengatakan ada banyak orang disembuhkan oleh Allah tanpa berobat. Dan ini bukan meremehkan dokter. Dokter dari dulu juga ada. Dan sebagian ulama jago dalam dunia kedokteran. Tapi maksudnya adalah kekuatan hati itu penting, kebesaran jiwa itu penting, dan doa-doa yang mustajab itu penting. Dan semuanya itu adalah ketawakalan kepada Rabbul Alamin. Ketawakalan kepada Rabbul Alamin. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang nggak bisa kita remehkan. Karena jamaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak memiliki pihak yang nggak suka sama kita? Imam Syafi'i mengatakan, ridho nas goyatun atudrak, ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin bisa tercapai. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW aja disukai semua pihak. Jawabannya tidak. Sebagian ada yang benci sama beliau, bahkan sampai hari ini dibenci banyak pihak. Dan kita nggak bisa cegah itu. Kita nggak bisa cegah itu. Kita nggak bisa buat semua orang suka sama kita. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridho nas goyatun tudrak, ridho seluruh manusia itu cita-cita yang mustahil terwujud. Tapi kita bisa membangun benteng. Kita bisa membuat pertahanan yang kokoh. Dan pertahanan yang kokoh adalah tawakal ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Serahkan segala urusan kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah,
Allah akan cukupkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dua lagi secara singkat, keuntungan kita bertawakal, an yurithu ridho bil qada. Tawakal itu membuat kita ridho terhadap apa yang Allah putuskan dan tetapkan kepada kita. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau, i'lam anna thamrata tawakkul ar-ridho bil qada. Sesungguhnya buah dari ketawakalan, efek dari kita serahkan segala urusan kita kepada Allah, kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, karena kita udah serahkan. Faman wakala umurahu ilallah wa radhiya bima yaqtadihi lahu wa yakhtaruhu faqad haqqaqa tawakkul alaih. Barang siapa yang serahkan segala urusannya kepada Allah, lalu dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka dia telah berhasil meraih ketawakalan. Dan orang kalau udah ridho, hidupnya tenangnya minta ampun. Kunci tenang itu ridho. Udah kita bahas. Ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Allah dengan keadilannya itu menjadikan kunci kegembiraan dan ketenangan, kenyamanan di ridho dan yakin, dan menjadikan kunci kegalauan di apa? Di keraguan-raguan dan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Kita mau ridho, serahkan segala urusan kepada Allah. Itu kunci kebahagiaan. Orang kalau udah ridho sama Allah, mau dikasih musibah apa aja, tenang aja. Tenang aja jemaah sekalian. Makanya para ulama menyampaikan sebuah bait syair, yanalul gina man laysa yas'a ilal gina wa yuhramu man yas'a lahu wa yudawimu. Ada orang mendapatkan kekayaan sejati padahal dia tidak pernah ngejar-ngejar kekayaan materi. Wa yuhramu man yas'a lahu wa yudawimu. Dan ada banyak orang tidak mendapatkan kekayaan padahal hidupnya dia habiskan untuk mengejar kekayaan dan meraihnya. Dalam jamaah, yanalul gina man laysa yas'ilal gina. Ada orang mendapatkan kekayaan padahal dia hidupnya nggak pernah cari kekayaan. Dan ada orang tidak mendapatkan kekayaan padahal seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari kekayaan. Apa yang dimaksud kekayaan di sini? Kekayaan yang sejati, kekayaan hati. Ada orang nggak cari kekayaan materi, dia fokus untuk beribadah kepada Allah, dia fokus untuk beriman, dia fokus serahkan segala urusan kepada Allah, maka dia merasa kaya karena dia ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Santai aja, punya duit nggak punya duit tenang. Orang kaya kan gitu kan. Kenapa sih kita pengen jadi orang kaya? Biar kita tenang kan. Ya itu udah dapat. Ada orang kerja setengah mati untuk tapi nggak pernah dapat kekayaan yang sejati. Mungkin dia dapat kekayaan materi, tapi kekayaan sejati tidak. Nabi SAW bersabda, laisal gina an kathratil arad wa innamal gina gina nafas. Gina itu, kekayaan itu bukan banyaknya aset dan harta, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Itu ridho. Gimana cara ridho? Serahkan segala urusan kepada Allah. Ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka konsekuensinya kita akan ridho dengan apa yang Allah putuskan. Kenapa kita sakit hati? Karena kita serahkan urusan kita pada ego kita dan nafsu kita. Dan seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan ego kita dan nafsu kita. Maka stres. Allah Ta'ala. Dan yang terakhir tentu saja, tawakal akan memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab ini, hadis 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab, dan setiap orang dari 70.000 tersebut bisa
punya gerbong 70.000 lagi. Dan inti tidak minta diruqyah, tidak tatayur, tidak minta dikei, adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketawakalan kepada Allah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan urusan kepada Allah. Dan itu jamaah sekali lagi ditekankan oleh para ulama. Kenapa Nabi SAW memberikan catatan khusus meminta diruqyah? Karena meminta diruqyah itu kan kalau bahasa kita dibacakan ayat atau jampi, quote and quote ya, jampi quote and quote. Artinya beda dengan kedokteran atau medis yang normal, yang by research, dites segala macam. Ini kan enggak, dibacakan terus hilang. Itu kan potensi hati itu bergantung sama orang tersebut tuh gede banget. Atau bayangin antum dibacakan gitu terus tiba-tiba nggak ada apa-apa, ya orang ini orang hebat banget. Nah begitu hati kita terpukau dengan itu bahaya. Beda, jelas beda. Beda kita dikasih resep sama dokter, ini resepnya, ini udah by research, ini kita ada penelitian, saya baru baca jurnal, obatnya ini, coba deh diminum, beli segala macam, makan teratur dan sebagainya ya, hilangi gula, kalau ini glukosa segala macam. Oh ya benar, makasih. Tapi kalau keluhan Anda apa? Begini, oke. Dibacain. Baca ayat kursi misalnya. Baca ta'awudz. Baca mu'awwidzatain. Hilang beneran. Oh itu beda jemaah. Beda. Perasaan kita kalau digituin orang itu beda. Beda. Karena bukan dengan penelitian, bukan tentang ini, bukan tentang ini. Makanya di satu sisi ini bisa membuat hati kita bergantung sama orang tersebut. Akhirnya kalau ada apa-apa lagi, Anda harus ke Ustadz A, Anda harus hubungi si B. Padahal setiap kita bisa meruqyah. Intinya kan keyakinan dengan ayat tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, masuk surga tanpa hisab dan azab adalah klimaks dari ini semua. Oleh karena itu berharap dan bergantunglah kepada Rabbul Alamin semata. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya, itu bab istiqomah. Aku qouli hadza, terima kasih banyak, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat kita semakin tidak ragu untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada alasan jamaah sekalian. Tidak ada alasan. Hati menjadi kuat, jadi berani, urusan dilancarkan, Allah cukupi, kita jadi orang yang taat dan hanya mau menggunakan pola Allah Subhanahu wa taala, tidak mau pakai logika-logikaan secara over dosis. Sekali lagi logika penting, kita tidak meremehkan logika sama sekali. Lalu kita nggak bisa dikuasai oleh syaitan. Kita dibuat ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah serahkan, udah terserah Allah deh, mau apa? Saya mah ridho aja. Itu kan pencapaian luar biasa. Kenikmatan hidup kan di sana jemaah. Lalu ketika wafat masuk surga tanpa hisab dan azab. Terus apa lagi yang dicari? Memang tidak mudah. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki kualitas tawakal kita kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.